Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan kalau kabarnya baik. Tadi pagi anak datang sarapan tidak? Sarapan, Ibu. Baik, semuanya harus sarapan ya. Ya, Biar Ibu. supaya ada semangat untuk mengikuti pelajaran. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Marilah kita semua berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akan memberi apa teman-teman. Baik, hari ini apakah ada yang termasuk? Hadir semua, Ibu. Untuk lebih memperjelas, Ibu akan panggil nama ya. Ya, Ibu. Amariana, Ada, Ibu. Dominika. Hadir, Ibu. Baik, ternyata semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada sedikit pertanyaan mengenai pelajaran kita. Sebelum mulai pelajaran, manusia mempunyai keturunan. Apakah sebaliknya dengan tumbuhan? Apakah mereka bisa mempunyai keturunan atau tidak? Bisa, Ibu. Betul sekali. Jadi tumbuhan juga bisa memiliki keturunan. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang reproduksi pada tumbuhan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu menjelaskan anak-anak bisa mengetahui apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, dan yang berikut siswa mampu menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, selanjutnya materi kita pada hari ini itu sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi reproduksi tumbuhan merupakan proses pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk memberikan keturunan yang baru. Jadi proses ini tuh meliputkan ada dua tipe cara perkembangbiakan, yaitu yang pertama ada reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Baik, di sini Ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Langsung ditulis soalnya saja ya. Ya, Ibu. Baik, di sini untuk soal yang pertama, jelaskan apa itu reproduksi generatif dan vegetatif. Dan yang kedua, Belum, Ibu. jelaskan reproduksi generatif dan vegetatif. Jelaskan apa itu reproduksi. Reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, silahkan dikerjakan ya. Setelah itu nanti jangan lupa untuk dipresentasikan. Iya, Ibu. Iya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik, mari kita mulai presentasi dari kelompoknya Amariana.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk menjawab pertanyaan pada hari ini yang sudah Ibu berikan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa itu reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Reproduksi generatif itu adalah proses perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat gabungan dari kedua induknya. Berikutnya yaitu reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah proses perkembangbiakan yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin, dan proses ini menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Berikutnya yaitu jelaskan perbedaan dari reproduksi. Soal yang berikutnya yaitu jelaskan perbedaan dari reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Yang pertama yaitu pada proses. Proses di sini reproduksi generatif yaitu melibatkan yaitu menghasilkan keturunan yang memiliki sifat gabungan dari kedua induknya sehingga lebih bervariasi secara genetik. Dan berikutnya reproduksi vegetatif yaitu menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Berikutnya ada kecepatan. Di sini pada kecepatan reproduksi generatif yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan individu baru karena melibatkan proses penyerbukan dan pembuahan sekaligus perkembangan biji. Pada reproduksi vegetatif yaitu relatif lebih cepat untuk menghasilkan individu baru karena tidak memerlukan proses penyerbukan dan pembuahan. Berikutnya yaitu pada ketergantungan lingkungan. Reproduksi generatif yaitu tergantung pada faktor lingkungan seperti angin dan penyerbukan untuk membantu proses penyerbukan. Berikutnya reproduksi vegetatif, tidak tergantung pada faktor lingkungan untuk menghasilkan individu baru. Yang berikutnya itu tujuan. Reproduksi generatif yaitu memastikan kelangsungan hidup spesies dan menjaga keanekaragaman hayati. Berikutnya yaitu reproduksi vegetatif yaitu memperbanyak individu tumbuhan dengan sifat yang diinginkan secara cepat dan mudah. Yang berikutnya itu ada sumber daya. Pada reproduksi generatif yaitu memerlukan energi yang sumber daya yang lebih banyak untuk menghasilkan individu baru. Berikutnya itu reproduksi vegetatif yaitu memerlukan energi yang sumber daya yang lebih sedikit untuk menghasilkan individu baru. Mungkin dari saya sekian, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Amariana. Sekarang kita berlanjut ke kelompok kedua yaitu kelompoknya Dominika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Reproduksi generatif adalah perkembangbiakan generatif yang melibatkan perpaduan sel kelamin jantan atau sel pusari dan sel kelamin betina atau sel telur untuk menghasilkan individu baru yang memiliki kombinasi gen dari kedua orang tuanya. Ciri-ciri dari reproduksi generatif yang pertama menghasilkan keturunan yang memiliki variasi genetik, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan reproduksi vegetatif, memerlukan adanya bunga dan alat kelamin jantan dan betina, terjadi pada tumbuhan berbiji, Angiospermae dan Gymnospermae. Contoh dari reproduksi generatif yaitu pembuahan pada bunga mawar, penyerbukan pada pohon mangga, pembentukan biji pada tanaman padi. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif atau perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan perpaduan sel kelamin. Karena tumbuhan baru dihasilkan dari bagian vegetatif tumbuhan induk seperti batang, daun, akar, dan
juga umbi. Nah, contoh dari reproduksi vegetatif yang pertama, pembentukan tunas baru pada batang bambu, tumbuhnya tunas baru dari umbi kentang, perkembangbiakan eceng gondok dengan stolon, dan yang terakhir perkembangbiakan stroberi dengan runner. Nah, yang kedua yaitu perbedaan dari reproduksi generatif dan vegetatif. Perbedaan reproduksi generatif dan vegetatif. Perkembangan reproduksi generatif melibatkan perpaduan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan reproduksi generatif tidak melibatkan perpaduan sel kelamin. Sel reproduksi generatif menghasilkan keturunan yang memiliki variasi genetik, sedangkan reproduksi vegetatif menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya. Untuk reproduksi generatif memerlukan bunga dan alat kelamin jantan dan betina, sedangkan reproduksi vegetatif tidak memerlukan bunga dan alat kelamin jantan dari betina. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu lebih berjelas lagi bahwa dalam reproduksi tumbuhan itu terdapat dua tipe reproduksi tumbuhan, yaitu yang pertama ada reproduksi secara generatif, yang dimana itu reproduksi melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada reproduksi vegetatif dia tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tapi dia punya jenis-jenis tersendiri dalam reproduksi vegetatif. Dalam reproduksi generatif, bagian-bagian yang berperan dalam reproduksi generatif yaitu yang pertama ada benang sari. Benang sari itu menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Sedangkan putik dari kepala putik dan bakal biji, kepala putik akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Dan yang ketiga itu ada tangkai bunga yang menopang bunga, sedangkan dasar bunga itu sebagai tempat meletaknya sebuah bagian bunga. Nah, yang berikut ada pada reproduksi vegetatif itu jenis-jenis reproduksi vegetatif itu secara alami. Nah, secara alami itu terdapat pada tunas, contohnya itu tumbuh dari batang, akar, atau daun. Dan contoh dari tumbuhan itu sendiri itu adalah pisang dan bambu, yang dimana itu dia tumbuh secara alami. Yang ketiga ada umbi. Ada 3 jenis, yaitu umbi bakar, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, umbi akar itu seperti singkong, sedangkan umbi batang itu bawang merah, dan umbi lapis itu adalah bawang putih. Geragi batang menjalar di tanah, contohnya itu seperti stroberi. Nah, stroberi itu kan batangnya itu menjalar di bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh reproduksi vegetatif alami. Ya Ibu. Sedangkan reproduksi vegetatif secara buatan itu yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan pada reproduksi secara buatan yaitu terdapat 4 bagian, yaitu ada cangkong, yang dimana menempel batang salah satu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya. Dan yang berikut ada okulasi. Okulasi itu seperti menempel mata tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya. Dan yang ketiga itu ada kopulasi, di mana menyatukan batang daun tumbuhan yang berbeda. Dan yang keempat itu stek, di mana menanam
potongan batang, daun atau akar untuk menimbulkan individu baru, contohnya pada stek batang singkong. Nah, di sini tujuan dari reproduksi tumbuhan itu untuk melestarikan keturunan spesies dan meningkatkan populasi tumbuhan, menyebarkan spesies ke habitat baru, menghasilkan variasi genetik. Baik, dari sekian penjelasan yang tadi dijelaskan, mungkin ada yang belum memahami, bisa mengajukan pertanyaan. Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, di sini Ibu akan menyimpulkan, tapi Ibu meminta salah satu ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, baik, kepada Dominika, silahkan. Baik, yang dapat saya simpulkan dari materi reproduksi pada tumbuhan, di mana reproduksi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Nah, reproduksi secara vegetatif ini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi vegetatif tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, reproduksi sel generatif memiliki bagian-bagian yang berperan dalam reproduksi generatif. Yang pertama itu benang sari, putik, tangkai bunga, dan dasar bunga. Sedangkan reproduksi vegetatif memiliki jenis-jenis. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih kepada Dominika yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ada tugas untuk minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Ibu. Mohon dicatat soalnya. Soalnya cuma satu. Anak-anak bisa mencari materi tentang sistem reproduksi pada hewan. Baik, Ibu. Itu materi kita minggu depan nanti. Sekalian nanti sebelum mulai pelajaran tugasnya dikumpulkan. Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita menutupi pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Ibu, terima kasih.